صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajelis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sahaja beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam cakupan mukaddimah tentang ilmu yang bermanfaat dan kelebihannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wal ilmu nafi'u ma yazidu bi khaufika min Allah ta'ala wa yazidu bi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu bi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla wa yuqallilu min rabbatika fid dunya wa yazidu bi rabbatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yudli'uka ala makaidi syaitani wa ghururihi. Sampai pembicaraan kita kepada wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha, dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan amalmu hingga engkau memelihara diri daripadanya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu diantaranya adalah ilmu yang membukakan akan mata hati kita sehingga kita bisa mengetahui dengan penyakit-penyakit amal kita dan kita dapat menghindarkan daripadanya. Jadi menuntut ilmu yang bermanfaat, di antara kategori bermanfaat itu adalah yang dapat membuka mata hati kita daripada penyakit-penyakit amal kita. Kitab amal ini itu ada penyakit-penyakitnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita jaga sehingga amal kita itu terpelihara dan terjaga daripada penyakit tersebut. Bukan hanya sekadar beramal saja, tapi harus tahu penyakitnya. Maka hasilnya bisa mendapatkan pahala atau bisa-bisa kada dapat pahala. Kita kada mengerti tentang penyakit-penyakit amal. Jadi amal kita tuh bisa berpenyakit, bukan hanya tubuh kita aja, bukan hanya awak kita aja yang bisa berpenyakit, tapi amal pun banyak penyakitnya. Nah, tapi kebanyakan kita yang peduli itu kita hanya penyakit-penyakit awak kita aja. Sedangkan penyakit-penyakit amal kita kadang mengetahuinya. Mun penyakit awak kita tanggap, sedikit saja sakit kepala sudah obat sakit kepala. Sedikit saja sakit gigi sudah berobat untuk menyembuhkan sakit gigi tersebut.
Nah, lalu pertanyaannya, ketika amal kita berbuat amal, tahukah pada amal kita tuh ada penyakitnya juga, sehingga cepat tanggap kita menanggulanginya. Mun penyakit luar kita nih, mun penyakit awak kita nih, itu akan selesai ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah habis, sudah. Tapi mun berpenyakit amal, nah ini sampai ke akhirat kayaknya. Kalau penyakit batang tubuh kita ini, itu sampainya ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah habis penyakit kita. Tapi mun penyakit amal kita, kata kita sembuhkan, kata kita perbaiki, nah maka sampai ke akhirat kayaknya tuh akan dijadikan pertanggungjawaban. Napa amal penyakit amal kita? Ya diantaranya ujub, riya, sum'ah, takabur dan lain sebagainya. Itu diantara daripada penyakit dalam kita beramal. Ujub, marasa saurang nakawa melakukan amal itu. Mun sudah merasa saurang nakawa beramal, lalu berisi nilai. Mun sudah merasa ada berisi amal, lalu muncullah sifat yang kedua, yaitu riya. Napa jadi riya? Hendak menampaikan nih saurang nambah amal nih, lalu hendak tampai lawan orang lain, lalu jadi riya. Dan tujuannya pulang hendak minta damar, minta sambat, minta puji lawan orang lain. Nah itu tadi ya sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Ya apa tadi itu riya, sum'ah lain sebagainya. Nah lalu itulah penyakit amal kita. Kita beramal tapi merasa kawat kita nambah amal itu sudah termasuk berpenyakit. Kadang menyandarkan kita kawat beramal itu lawan Allah Ta'ala. Nah itu penyakit sudah penyakit dasarnya itu kenapa tuh ujub, merasa kawat seorang menambah amal. Lalu merasa seorang menambah amal dari hendak menampaikan lawan orang lain jadi dia jadinya. Lalu hendak minta damar lawan orang lain dia sum'ah jadinya. Lalu hendak minta puji lawan orang lain, lalu naranya hubbul mahmad, suka pujian, cinta dipuji. Nah macam-macam itu dari segi amal kita. Nah jadi ilmu itu yang harus kita tuntut. Yang terakhir kategori ilmu yang bermanfaat itu adalah wa yudli'uka ala makaidis syaitani wa ghururihi, dan melihatkan ia akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya. Jadi ilmu itu dapat melihatkan kita dan mengetahui daripada tipu daya syaitan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendak beribadah ini, ujar Imam Al-Ghazali, itu pasti berhadapan dengan syaitan. Itu pasti. Setiap kali kita hendak beribadah, maka syaitan itu yang pertama menghadap kita, memusuhi kita agar kita jangan berbuat amal ibadah. Jadi tipu daya yang pertama, bila kita hendak berbuat kebaikan, maka syaitan menahan kita agar jangan beramal ibadah tersebut. Itu pertama. Kita hendak sembahyang misalnya, nah itu syaitan melarang kita jangan.
usah sembahyangan, lapah sembahyang itu pertama-tama. Kita hendak ke pengajian, ya setan kada usah lapah ke pengajian itu, anak pinggang, baik duduk santai aja, untuk TV kan, minum kopi kan, makan wadai kan santai. Itu pertama-tama syaitan melarang kita untuk beribadah tersebut. Lalu ujar Imam Al-Ghazali, bila kita mampu melewati ini, tetap kita menggawi kebaikan juga. Lalu tipu daya yang kedua, maka syaitan menyuruh kita bahancap-hancap, balakas-lakas. Bila kita tuh sudah mau melakukan sembahyang kita, di dalam sembahyang tadi disuruhnya kita bahancap, balakas-lakas. Saya kira apa? Saya kira ibadah kita tuh kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruhnya balakas tuh bahancap. Nah, ia tuh sembahyang kayak hayam mematok aja lagi. Ya kan? Allah Akbar. Wah, lakas sembahyang. Kenapa? Itu memang tipu daya syaitan. Jadi pertamanya melarang kita jangan menjadi. Mungkin kita tatap kau menerobos ini, maka kita melaksanakan ibadah tersebut. Lalu ujar syaitan, nah betul, lakasi, hancapi, yang penting tuntung, nah itu nang kedua. Jadi syaitan menyuruh kita balakas-lakas di dalam beribadah. Maksudnya balakas-lakas di sini menggawi ibadahnya itu belakas. Ketika masuk dalam ibadah, lalu disuruhnya kita bercapat menggawi itu, nah itu tipu daya syaitan. Makanya dikatakan al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Balakas-lakas itu dari syaitan, dan bersantai-santai perlahan-lahan itu daripada Allah yang Maha Pengasih. Itu bila kita masuk di dalam beribadah, ingatlah garis bawahi bahwa kita disuruhnya bercapat itu ketika kita sudah masuk dalam ibadah. Amunnya belum, nah memang kita disuruh untuk balakas menggawi itu, bersegera untuk menggawi. Kalau misalnya kita tagaritik tuh hendak membuat ibadah, itu dilakasi aja, jangan ditunda-tunda. Itu lain lakasnya pula, itu lakas ketika balakas di dalam bukan melaksanakan, tapi melaksanakan, menggawinya atau balakas. Tapi ketika sudah menggawi, nah itu jangan balakas-lakas lagi. Jadi ketika kita hendak menggawi kebaikan, itu kita disuruh balakas menggawi itu. Tapi ketika kita masuk di dalam ibadahnya, dalam perbuatan baiknya, maka di situ jangan lagi kita balakas-lakas. Bila kita balakas-lakas, itu termasuk tipu daya syaitan. Kita kadang-kadang merasa nih, nang penting asa tuntung aja ya, tapi sembahyang maju kuat kada tahu ditumak ninahnya lagi. Iya tuh amalan gawiritan dan sebagainya tuh, nah dibaca kada tahu di di buku beruas lagi orang tuh baca Yasin kalau semua. Nah takun-takuntal karena penting tuntung, itu memang dari tipu daya syaitan. Nah penting tuntung, ayo lakasi, itu memang dasar tipu daya syaitan. Jadi disuruhnya kita belakas dalam melakukan ibadahnya tuh, disuruhnya belakas, bahancap. Nah makanya kita ketika menggawi kebaikan, masuk di dalam melakukan kebaikan, itu kita perlahan-lahan. Karena kita kadang merasa belakas ini, berimaman tuh sembahyang bilang tak imbai lewat imam. Oh,
Nah itu termasuk daripada godaan syaitan, itu disuruhnya kita tuh belangkas. Padahal kata mana kira belangkas-langkas karena kawan juga mendahului imam. Biar imam mendahului Allahu Akbar, hanya seorang Allahu Akbar. Ini kadang imam Allahu Akbar, hanya Allah juga tuh disuruhnya belangkas. Kita kada sadar itu adalah godaan ataupun tipu daya daripada syaitan. Nah sehingga dikatakan al-ajalatu minasyaitan, bersegera itu termasuk daripada syaitan. Jadi di dalam beribadah, melakukan ibadah itu kita harus perlahan-lahan. Jangan balakas-lakas, karena balakas-lakas itu termasuk daripada syaitan, kecuali 5 perkara. Nah disuruh kita balakas menerimanya. Itu hadis yang diriwayatkan dari Hatim Al-Asam. Al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsatin. Bersegera itu daripada syaitan kecuali dalam 5 perkara. Kita disuruh untuk balakas menggawinya, bukan saat menggawinya tapi menggawinya. Kenapa disuruh balakas? It'amut ta'am. Yang pertama memberikan jamuan kepada tamu, itu disuruh balakas, jangan bersantai-santai. Misalnya ada tamu datang, nah langsung berikan hidangan apa yang ada lawan kita, disuruh kita sunat untuk balakas gitu. Ah santai aja, ada apa-apa kita, ini aja santai, itu sunat hukumnya. Nah itu kalau sunat, nang sunat tadi balakas itu bila ada tamu datang. Nah apa yang ada lawan kita, suruh itu sunatnya. Lawan yang ada lawan kita ada dua, harus kita memaksakan diri karena ada tamu, kita ada berisi, lalu memaksakan diri berhutang ke sebelah sini untuk menjamu tamu tersebut, itu kada mesti juga, kada harus juga. Nah harusnya kita bisa ada baju putih aja, baju putih kita suruh kita dulu. Lebih utamanya, lebih awalnya tuh jangan sampai tamu ini kehausan, karena sunat berdahulu balakas itu. Ini apa tamu datang ya Allah, kada disuruhin apa-apa. Bahkan tuh waktu hendak makanan, tamu datang, kainan makanan dahulu, bulikakan tamunya dahulu. Nah itu salahnya nih. Seharusnya ketika tamu datang, pas kita hendak makanan, langsung suruh makan lagi. Kita kada benar. Kita ada abah adul datangnya, kainan dahulu, makanan simpuni dahulu, tutup dahulu, kainan dan bubulik kena hanya kita makanan. Nah, padahal tuh sunatnya balakas itu nama ketika tamu datang langsung kita berikan hidangan apa yang ada lawan kita. Tapi si tamu juga jangan kurang ajar juga di rumah tamu, di rumah tuan rumah tuh jangan kurang ajar juga. Karena prinsipnya apa tuh? Ad-dhaif kal mayyit amamal ghasil. Si tamu itu nang kaya orang mati di hadapan pemandian. Nah kayak itu juga tamunya harus tahu adab juga. Jangan matang-matang tamu lalu berminta-minta, maka hendak macam-macam. Jangan kulupina tuan rumahnya kada ada isi. Tamunya yang meminta-minta tuh jangan juga. Nah ini sama-sama mengerti, si tamu yang datang ini mengerti, tuan rumah sama mengerti juga, jangan. Tapi mungkin ada mengerti berdua-dua, nah ya kan bersinggung-singgungan. Nah apa bersinggung-singgungan? Diberi makan oleh apa ngarannya? Oleh tuan rumah. Rupanya tamu ini cocok liur, hendak bertambah rangsang panambahan kadada. Lalu menyinggung, napa menyinggung? Maailah ya, bagusnya piring ikan ini kambangnya. Orang dari itu kambang piring apa? Bagusnya ya kambangnya piring ikan ini. Asal aku makan kalau kambang-kambangnya ini. Oh jadi si tamu nih, kenapa? Karena ada penambahan. Ya Allah.
Lalu si ampun rumah ini pulang menjawab, maaf katakan kapan cina kosong kali, nah dia kita imbai lawan piring itu menukar, ya kan? Kenapa? Habis nasinya nah balik nah pancinya nah habis nah ada lagi penambahan. Tamu menyinggung, nah ampun rumah menyinggung dia ada. Nah, jadi sama-sama paham nyaman kita. Ya, nah jadi yang pertama, nah kita sunat untuk balakas-lakas lah. Nah, karena balakas-lakas itu adalah bila tamu datang lakasi untuk memberikan jamuan, nah ada lawan kita, jangan memaksakan diri juga. Dan si tamu pun juga jangan meminta macam-macam, pulupina tuan rumahnya kada berisian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watajhizul maiti. Segera kita disuruh untuk memprosesi orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bila sudah meninggal dunia, kada ada lagi yang dicari dan ditunggu napa-napa. Nah maka sunat hukumnya balakas-lakas untuk menguburkan orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Itu hukumnya sunat, jangan bersantai-santai. Bila sudah meninggal dunia, orang lain kada lagi yang dihadang, yang ditunggu napa segala macam. Nah maka selakas dan secepatnya untuk dikuburkan. Bahkan sunat untuk menguburkan itu walaupun di malam hari itu sunat. Mungkin kita di bagian jarang menguburkan malam malam, tapi pun ada Matapura bisa tuh ada yang menguburkan malam-malam itu. Karena memang sunatnya bila sudah meninggal dunia kada dalam yang ditunggu napa-napa lagi. Wah malam-malamnya itu sunat untuk dikuburkan. Biasanya kayak ini sampai ke malam-malam itu menguburkan tuh biasanya pak kuburannya para rumah aja. Biasanya itu. Ya kaki tinggi ya orang bahari itu. Orang bahari itu kada jauh-jauh. Mangubur tuh paling di hadapan rumah di ujung pelataran situ menguburkan. Mungkin kita waya ini jauh matar. Nah berastilah jadi kada sempat malam itu paksa menghadang siangnya yang ada apa juga ada alasan pun sudah kada ada alasan lagi. Nah secepatnya sunat hukumnya balakas-lakas itu tazwijul maiti. Kenapa? Karena ujar Rasulullah bila orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang soleh, maka dia akan secepatnya mendapatkan balasan daripada kesolehannya tersebut. Langsung dikubur, nah maka ini akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur tersebut. Tapi apabila orang yang meninggal dunia ini orang yang ahli maksiat, maka secepatnya kita menguburkan agar jangan sampai kita terdapat laknat ataupun murka Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar daripada kejahatan orang tersebut. Di bilanya orang itu soleh, kita cepat mendapatkan kebaikan. Munnya orang itu kada baik, kita cepat terhindar dari ketidakbaikan orang tersebut, langsung dikuburkan. Jadi bilanya orang baik, kita lakas menguburkan, lakas juga ini mendapat kebaikannya. Tapi mun orang yang ahli maksiat, nah maka secepatnya juga dikuburkan agar kita terhindar dari ketidakbaikan orang tersebut. Apalagi membahari itu ya kan, orangnya ahli maksiat, lambat menguburkan bisa bangun itu bahari. Wah ini kira-kira terdengar lagi membangun-bangun itu ya kan. Orang bahari dasar bujur banyak pakajian, banyak peruntalan segala macam ya. Lalu bila meninggal dunia, nah bisa bangun. Nah maka sebaiknya secepatnya untuk dikuburkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tazwijul bikri, mengawinkan anak bibinya yang sudah bujang. Nah jadi sunat hukumnya bila berisi anak sudah cukup umur bujang sudah ini, maka itu sunat untuk dikawinkan. Jangan belanda
termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu adalah qada'ud daini. Nah, betul. Bersegera untuk melunasi hutang. Itu hukumnya sunnah. Walaupun misalnya belum sampai tempo, belum sampai batas perjanjian, duitnya ada, nah langsung dibayari, itu termasuk sunnah juga. Kita belum tipunya lagi, mahadam tempo dahulu kan. Kau aja duit yang ada diputar-putar pada dulu dah. Ya kan, diputar-putar, cilik putarannya, harau kalau bayar utang lagi, pusing pulang jadinya tuh, cinikan putarannya tuh, ya kan. Nah ini tuh sunnah hukumnya balakas membayar utang. Tapi wayah ini tuh bahutang itu, ya kan, hendak bahutang, dan hendak berhutang ini menangis-nangis hendak berhutang. Tapi imbah dihutangi kayaknya menagih hutangnya, nama hutang itu pulang menangis-nangis menagih hutangnya. Ya kan? Mun hendak berhutang nangis-nangis dulu. Tapi kena pak dihutangi orang, ada ingat bayar lagi. Lalu akhirnya nama hutangi dan kita tangis-tangis cuma ambil yang ada dibayarinya. Kan alih zaman maya ini kan. Bahutang rasa dapat bayar rasa kehilangan. Nah lalu ini akan hendak bayar jadinya. Lalu rajin bahutang kenapa? Rasa mendapat. Tapi karena pas hendak bayar rasa kehilangan, lalu hendak membayar sayangnya minggu yang kebayar nggak bisa minggu ini. Nah rasa kehilangan itu lalu kada hendak bayar. Apalagi wayah itu ya kan, tagalak nang managih, tagalak nang bahutang daripada nang managih. Tagalak nang bahutang daripada nang managih. Mun lagi awal bahutang tak, pina bagus saja tak, pina baik saja tak. Tapi pak ditagih kayaknya, wah menantang apa ya, nak bawa kalahi kan. Lalu jadi kita, apa namanya, nang mahutang ini rasa tak kalah kepada nang bahutang tadi. Nah ini hukumnya sunnah untuk bersegera membayar hutang. Yang terakhir yang kelima adalah at-taubatu minadz dzambi, bertobat daripada dosa, itu sunnah hukumnya balakas-lakas. Nah jadi 5 ini sunnah hukumnya balakas-lakas. Yang pertama memberikan jamuan lawan tamu, yang kedua mengawinkan anak, memberikan apa tadi, memprosesikan orang yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga itu adalah mengawinkan anak perempuan apabila sudah mencapai umurnya. Yang keempat adalah bersegera membayar hutang. Yang kelima adalah bersegera daripada bertobat daripada dosa. Nah, jadi 5 macam itu bukan termasuk daripada syaitan, tapi malah itu dianggap sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi syaitan itu yang pertama ini menghadang kita, menjaga kita. Saya kira kita jangan beramal dulu. Bila kita kawa beramal, suruhnya bercapat. Bila kita kawa pulang perlahan-lahan, maka dimasukinya sifat ujub di situ. Lalu biar syaitan ikam apa baiknya. Ada orang tahu beramal kayak ikam ini. Nah, lalu bila kita kawa daripada ujub tersebut, maka ia pulang memasukkan sifat riya dan seterusnya. Itu tipu daya syaitan. Nah, jadi ilmu ini yang harus kita cari. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, wa hadzal fannu minal ilmin nafi'i, dan fan ini termasuk daripada ilmu yang manfaat. Nah, karena kita sambung mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, dan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dan segala dosa dikabulkan dan segala hajat dan permohonan
semoga dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Dan sedikit kita bertahlil untuk Al-Hamdani bin Haji. Tadi ini